Selamat datang di Sanggahan. Hari ini, kita akan menyelami kisah transformasi Sarah Jo Chamon yang lebih kita kenal sebagai Mia Khalifa. Berdasarkan wawancaranya yang mendalam, kita akan menelaah perjalanannya yang sangat kompleks. Dari masa lalu yang penuh trauma dan eksploitasi hingga menjadi figur publik yang vokal dan percaya diri seperti sekarang. Pertanyaan besar yang munculkan dari narasinya adalah, apakah perubahan fundamental dalam dirinya ini murni hasil dari kemauan keras? Dari keputusan sadar untuk, dalam kata-katanya sendiri, menciptakan lapis peraknya sendiri? Ataukah perjalanannya ini lebih tepat dibaca sebagai serangkaian reaksi untuk bertahan hidup, di mana setiap langkah besar itu dibentuk dan dipaksa oleh tekanan serta luka dari luar? Nah, saya percaya narasi ini adalah tentang kekuatan kemauan pribadi. Pilihan-pilihan sadar Sarah adalah mesin utama di balik transformasinya. Kalau saya justru melihatnya dari sisi yang sangat berbeda. Dengan segala hormat pada ketangguhannya yang, luar biasa, bagi saya perjalanannya secara mendasar itu reaktif. Setiap titik balik dalam hidupnya itu bukan bagian dari sebuah rencana besar, melainkan respons yang nyaris tak terhindarkan terhadap sebuah krisis atau tekanan eksternal. Jadi, ini lebih ke kisah tentang bertahan, bukan semata-mata tentang membangun dari nol. Oke, tekanan eksternal itu ada, saya akui. Tapi saya rasa kekuatan sebenarnya terletak pada responsnya. Kisah Sarah ini kan bukti kemenangan kemauan diri. Dia secara eksplisit merumuskan filosofinya sendiri tentang kepercayaan diri, yaitu datang dari menyelesaikan hal-hal yang ingin kau capai dan bangga pada dirimu sendiri. Ini bukan sekedar kutipan. Ini adalah strategi hidup yang ia terapkan secara sadar. Dia juga secara vokal menolak identitas masa lalunya dengan mengatakan, saya bukanlah jumlah dari hal-hal yang telah saya lalui. Itu sebuah deklarasi kemerdekaan pribadi. Coba kita lihat tindakannya deh. Pindah ke Austin, bekerja serabutan dari paralegal sampai konstruksi, lalu dengan susah payah membangun bisnis perhiasannya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah langkah-langkah proaktif untuk merebut kembali narasi hidupnya. Trauma mungkin jadi latar belakang ceritanya. Tapi pada akhirnya, dia sendiri yang menulis babak-babak berikutnya. Narasi itu memang kuat, dan saya setuju, dia yang memegang pena sekarang. Tapi kita nggak bisa mengabaikan siapa yang membangun panggung dan melemparkannya ke sana. Ketangguhannya tidak perlu diragukan, tapi jalan hidupnya dipenuhi oleh reaksi terhadap hal-hal negatif. Dia meninggalkan industri film dewasa bukan karena punya visi karir baru, tapi karena, seperti yang ia gambarkan sendiri, dia merasa sangat terbebani dengan begitu cepat. Analogi yang ia gunakan itu kuat sekali kan? Seperti lampu klub dinyalakan pukul 4 pagi. Itu gambaran keterkejutan dan kekecewaan. Sebuah reaksi spontan, bukan langkah strategis. Lalu keputusannya pindah dari Miami, itu juga didorong oleh perasaan tercekik. Dinding-dinding serasa mendekat. Itu adalah bahasa pelarian, bukan pencarian. Dan puncaknya, krisis kesehatan mentalnya di tahun 2019-2020 adalah akibat langsung dari serangan publik oleh perusahaan produksi. Jadi, dia kuat. Tapi kekuatannya ditempa dalam api krisis yang terus-menerus dinyalakan oleh orang lain. Saya setuju, pemicunya seringkali dari luar. Tapi momen pilihan itulah yang terpenting. Mari kita bedah titik balik utamanya ya. Keputusan pindah ke Austin. Itu terjadi setelah interaksi spontan di Twitter. Dia nggak punya rencana, nggak punya pekerjaan, nggak punya jaminan apa-apa. Dia hanya bertindak berdasarkan insting karena terasa benar pada saat itu. Ini bukan tindakan orang yang pasrah loh. Ini adalah keberanian untuk secara sadar meloncat ke dalam ketidakpastian demi mengubah arah hidupnya. Itu adalah pertaruhan besar pada dirinya sendiri. Di saat ia mungkin merasa nggak punya apa-apa lagi. Bukankah itu esensi dari kemauan diri? Tapi, apakah keberanian itu lahir dari harapan atau dari ketidakadaan pilihan lain? Wawancara itu kan sangat menekankan betapa tertekannya dia di Miami. Jadi, apakah itu sebuah lompatan keyakinan atau sekedar lompatan dari gedung yang terbakar? Kata-katanya sendiri sangat jelas. Saya harus segera keluar dari Miami. Ini adalah bahasa urgensi, bahasa keputusasaan. Tapi bukankah banyak keputusan besar dalam hidup lahir dari ketidakpuasan atau bahkan keputusasaan? Yang membedakan adalah tindakan setelahnya. Banyak orang akan lumpuh dalam situasi seperti itu. Dia sebaliknya bertindak. Justru di titik terendah itulah kemauan seseorang benar-benar diuji kan?
Dia bisa saja tenggelam dalam keputusasaan di Miami, tapi dia memilih untuk meloncat, bahkan tanpa tahu di mana akan mendarat. Saya paham maksud Anda, tapi bagi saya, intensi di balik tindakan itu sangat penting. Tindakannya adalah bergerak menjauh dari sesuatu yang menyakitkan, bukan bergerak menuju sesuatu yang ia cita-citakan. Saat itu belum ada visi Austin, yang ada hanya teror Miami. Dan pola bergerak menjauh dari rasa sakit ini, saya rasa, juga sangat terlihat pada cara dia membangun kepercayaan dirinya. Bagaimana maksud Anda? Saya justru melihat pembangunan kepercayaan dirinya sebagai tindakan yang sangat proaktif dan menuju sesuatu. Gini deh, dia menggambarkan perasaan reaksi visceral yang menyakitkan saat dikenali orang di depan umum. Dia menyamakannya seperti baru saja dipukul di perut. Perasaan itu menurutnya baru mulai berubah setelah dia mencapai hal-hal lain yang bisa menimpa identitas lamanya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya bukan sesuatu yang tumbuh secara organik dari dalam, melainkan sebuah mekanisme pertahanan yang canggih. Kepercayaan diri itu dibangun sebagai reaksi langsung untuk melawan rasa malu dan trauma spesifik dari pengakuan publik yang tidak diinginkan. Itu adalah perisai yang ia tempa untuk melindungi dirinya dari luka masa lalu. Saya perlu waktu sejenak untuk memikirkan itu. Karena Anda benar, narasi perisai itu sangat kuat di sana. Tapi, bukankah kita semua membangun perisai? Pertanyaannya adalah, perisai itu terbuat dari apa sih? Perisai miliknya tidak terbuat dari angan-angan atau afirmasi positif semata. Dia membangunnya bata demi bata dengan pencapaian nyata. Dia bekerja sebagai paralegal, lalu di perusahaan konstruksi, pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari glamor. Dia membuktikan pada dirinya sendiri, bukan hanya pada dunia, bahwa dia lebih dari masa lalunya. Kepercayaan dirinya adalah hasil dari kerja keras dan pembuktian. Jadi meskipun fungsinya sebagai perisai, substansinya adalah sesuatu yang otentik dan dia bangun sendiri. Tapi apakah rasa hormat itu benar-benar untuk dirinya yang utuh atau untuk persona baru yang ia ciptakan untuk menutupi yang lama? Ada kesan dalam wawancara itu bahwa ini adalah pertarungan konstan untuk memastikan identitas baru ini menang atas identitas lama. Kepercayaan dirinya seolah bergantung pada pencapaian eksternal berikutnya untuk terus menjaga hantu masa lalunya tetap terkubur. Ini bukan kepercayaan diri yang tenang, ini adalah kewaspadaan yang terus-menerus. Kalau bisnisnya gagal besok atau jika platformnya hilang, apakah kepercayaan dirinya akan tetap utuh? Saya ragu, karena fondasinya dibangun di atas penolakan terhadap bagian dari dirinya. Saya kira disitulah kita melihatnya secara berbeda. Bagi saya, itu bukanlah penolakan, melainkan penulisan ulang. Itu adalah proses sadar untuk mengganti narasi lama yang menyakitkan dengan narasi baru yang lebih sehat dan kuat. Dan proses membangun kembali secara sadar ini membawa saya pada peran terapi dalam hidupnya. Ini bukan sekedar suplemen, tapi alat utama dalam kotak peralatannya. Saya setuju, terapi itu penting, tapi saya ingin tahu bagaimana Anda melihatnya sebagai bukti kemauan diri, bukan sebagai reaksi lain. Karena dia tidak pasif dalam proses itu. Dia menggunakan terapi sebagai alat untuk mendapatkan akuntabilitas dan kesadaran diri. Dia bahkan menggambarkannya dengan sangat kuat, sebagai kekuatan super untuk menjelajahi waktu, yang memungkinkannya memahami masa lalu untuk membentuk masa kini. Ini menunjukkan dia tidak hanya datang ke terapis untuk berkeluh kesah. Dia datang untuk bekerja. Dan yang paling penting, saat dia merasa buntu, dia secara proaktif mengganti terapis untuk mendapatkan perspektif baru. Itu adalah tindakan seseorang yang memegang kendali penuh atas proses penyembuhannya. Dia bukan penumpang dalam perjalanannya, dia adalah pengemudinya. Maaf, tapi justru disinilah argumen reaktif menjadi yang paling kuat. Mari kita lihat momen paling kritis dalam perjalanan kesehatan mentalnya. Dia tidak bangun pada suatu pagi cerah dan memutuskan, mungkin saya butuh bantuan psikiater. Intervensi paling signifikan dalam penyembuhannya dipicu oleh krisis eksternal yang masif. Ini terjadi pada puncak serangannya oleh perusahaan produksi di tahun 2019-2020. Dia berada di titik terendah, tidak mandi, tidak makan, tidak meninggalkan tempat tidur. Momen ia akhirnya menemui psikiater dan memulai pengobatan adalah karena terapisnya yang berkata, kamu butuh psikiater. Tapi dia mendengarkan dan bertindak berdasarkan saran itu. Itu tetap sebuah pilihan, ya? Saat benar-benar hancur, katalisator untuk perubahan paling signifikan hampir selalu datang dari luar. Keputusan pindah karena Miami terasa menyesakkan. Pembangunan kepercayaan diri karena rasa sakit saat dikenali publik. Dan keputusan mencari bantuan psikiatri karena serangan dari perusahaan dan desakan dari terapisnya.
Ini menunjukkan sebuah pola di mana dorongan paling kuat untuk berubah dalam hidupnya datang dari kekuatan eksternal yang memaksanya untuk bertindak. Dia adalah seorang master dalam respons, tapi tetap saja dia merespons. Saya tidak menyangkal pemicu eksternal itu. Tapi pemicu tidak sama dengan respons. Dunia bisa melempar apa saja pada kita kan? Yang mendefinisikan kita adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Diberi saran oleh terapis itu satu hal, benar-benar menindaklanjutinya, menghadapi proses sulit pengobatan, itu hal lain. Itu membutuhkan kemauan yang luar biasa. Banyak orang dalam krisis yang sama justru menolak bantuan itu. Dia memilih untuk menerimanya dan melakukan pekerjaan berat yang menyertainya. Bagi saya, itulah agensi yang sebenarnya. Bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi tentang mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Itu poin yang sangat adil. Tapi kalau kita melihat keseluruhan busur ceritanya, rasanya sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa arah perjalanannya lebih banyak ditentukan oleh rintangan yang harus ia lompati daripada oleh tujuan yang ia tetapkan sendiri di kejauhan. Setiap pencapaiannya terasa seperti sebuah benteng yang dibangun untuk bertahan dari serangan berikutnya. Pada akhirnya, meskipun faktor eksternal tak dapat disangkal sangat berpengaruh, pola yang konsisten dalam narasi Sarah adalah kemampuannya untuk mengambil alih kendali pada titik-titik kritis. Instingnya untuk pindah, keputusannya untuk membangun sesuatu dari nol, dan caranya menggunakan terapi sebagai alat aktif, semuanya menunjuk pada kekuatan kemauan pribadi. Kisahnya adalah bukti nyata kemampuan seseorang untuk membentuk lapis perak sendiri, tidak peduli seberapa gelap awan di sekitarnya. Transformasinya, pada intinya, adalah sebuah tindakan penciptaan diri. Dan saya, dengan mengakui ketahanan yang luar biasa itu, tetap berpendapat bahwa mengabaikan peran sentral dari trauma dan tekanan eksternal berarti kita kehilangan inti dari ceritanya. Perjalanannya mengilustrasikan sebuah proses pemulihan yang dahsyat, di mana setiap langkah maju adalah respons yang diperlukan terhadap peristiwa-peristiwa yang sebagian besar berada di luar kendalinya. Dari keterkejutan yang membuatnya meninggalkan industrinya, hingga serangan publik yang mendorongnya mencari bantuan psikiatri, transformasinya adalah sebuah tindakan bertahan hidup yang luar biasa. Sebuah masterclass dalam beradaptasi dan berenang melawan arus yang sangat deras. Mungkin pada akhirnya, narasi ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kekuatan dari dalam dan tekanan dari luar ya. Batasan antara tindakan proaktif dan reaksi untuk bertahan hidup seringkali sangat kabur, dan mungkin keduanya selalu ada bersamaan dalam setiap pilihan yang kita buat. Saya setuju. Materi ini menyajikan sebuah catatan yang sangat kaya tentang perjuangan membangun kembali sebuah kehidupan. Ini memaksa kita untuk merenungkan sejauh mana kita sebenarnya adalah arsitek dari nasib kita sendiri, dan sejauh mana kita adalah produk dari dunia yang tanpa henti membentuk kita.